Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja teman-teman. Momen mengejutkan saat Yaimim menggerebek Sahara dan Agil berduaan di dalam rumahnya teman-teman. Namun yang menarik di sini Sahara dengan kekeh ya melarang Yaimim untuk masuk dan menggeledah rumahnya teman-teman. Ini dia videonya. Berduaan dengan Agil. Mana berduaan? Bentar, aku telepon dulu. Aku Mana telepon Agilnya? suamiku. Agil di luar, silakan cek. Ada di Nggak dalam? nggak ada. Ada. Nggak ada. Tak cek ya. Ya Allahu Pak, Akbar. silakan cek. Aku nggak mau kalau bawa kamera. Taruh HP Taruh di rumah. teman-teman ya. Dua-duanya pergi. Dua-duanya Agil pergi. sekarang ada di sini kan? Nggak ada. Tak cek ya. Cek. Silakan. Bawa Pak RT ke sini. Panggil Pak RT sekarang. Ngapain? Panggil Pak Sekarang. Kamu panggil Pak RT Ros. Ngapain? Mau ngapain sih kalian itu? Aku nggak pakai jilbab. Loh, gini yo. Nah ini masuk pekarangan ya guys, masuk Laki-laki. pekarangan. Loh, kamu Ini izinkan masuk tadi? pekarangan kapan? Nggak ada. Kamu Nggak izinkan? ada. Aku nggak izinkan. Kamu masuk Kamu pekarangan. sedang berduaan dengan Agil. Mana buktinya? Ayo tak lihat di dalam. Aku nggak pakai jilbab sana. Oke, kalau gitu tak tunggu di sini sampai Pak RT Jangan datang. masuk pekarangan orang. Oke, jangan Jangan masuk. masuk pekarangan orang. Oke, tak tunggu di sini. Jangan Luar. masuk pekarangan orang. Tak tunggu di sini. Kamu sedang main sama Agil. Main Luar. sama Agil, kamu itu mau menjatuhkan aku, tapi caranya kayak gitu, salah. Kalau tunjukkan Agil nggak ada. Nuduh-nuduh orang aja. Panggil Pak RT sekarang. Panggilan. Sekarang panggil Pak RT. Ya. Kan kamu mau yang gerebek aku, ngapain kamu gerebek aku? Loh, memang Panggil Pak RT sekarang kalau berani. Jadi fitnah. Yo, jangan jadi fitnah ya, udah panggil Pak RT. Kalian berduaan loh, jangan. Panggil Pak RT, mana berduaan? Sendiri, panggilan pakai telepon. Lo kamu yang mau gerebek aku kok? Jeng. Itu ya guys ya, Sahara ngamuk-ngamuk ya saat mau digeledah rumahnya. Karena menurut Yaimim ada Agil di dalam rumahnya Sahara teman-teman. Dan ini ya, Yaimim mengunci ngapain? gerbang rumah Sahara Ini ya, teman-teman. gembok, Ya, supaya silakan. Agil tidak lari ya. Lo kenapa kamu nyentuh kayak gitu, namanya persekusi loh. Ya nggak apa-apa. Persekusi itu namanya. Ya silakan. Oh, silakan. Dilaporkan kan. Kamu Oke. bilang Agil di luar kan? Oke, nih, kapan aku bilang? Loh tadi Kapan aku bilang? Agil di luar apa di? Siapa yang di dalam? Kamu sebutin ini ya, biar ada buktinya. Kamu ngomong, aku tidak akan ngomong di video ini. Oke, yang ada di dalam Agil dan kamu. Yang kunci ini kamu ya, kamu sendiri ya. Ya aku ini, kuncinya tak taruh sini. Ya, taruh. Oke. Berarti kamu yang nyentuh rumahku ya? Iya. Oke. Oh, ini rumahmu ya, bukan Pak Yono ya? Alhamdulillah, berarti kamu dapat hadiah dari Pak Yono. Luar biasa. Luar biasa ini Kia ini. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pak Yono menghadiahi kamu rumah ya? Pokoknya kamu ngomong aja, aku nggak ngomong. Nah itu ngomong. Biasa ngasih roti kan? Ngasih Pak Profesor Widodo. Ngasih. Nah, ini penasarannya. Mas digembok. Hah? Digembok sama dia sendiri. Nah itu kuncinya Pak. Ini ada buktinya, Mas. Itu kuncinya. Ngapunten. Orang ngapunten, orang perlu ngapunten. Orang salah ngapunten. Nah itu ya teman-teman ya, Yaimim sampai mengunci gerbang rumah kontrakan Sahara teman-teman. Di mana Yaimim menganggap dan masih bersikukuh kalau ada Agil di dalam rumah Sahara. Dan Yaimim juga sempat mengungkapkan kalau ternyata Sahara sering ya membagi-bagikan rotinya teman-teman. Dan lebih lanjut, Penyebab kenapa Bang Densu tidak menayangkan Sahara dengan kroni-kroninya Sofyan dan teman-temannya. Menurut asumsi Mama, ini masih asumsi ya, benar tidaknya kalian yang berpikir ya. Menurut Mama, Bang Densu itu mungkin aja melihat Sahara sudah memutar balik fakta dan berusaha menggiring opini, sedangkan bukti yang sudah dipegang oleh Densu itu jelas berbalik. Nah di sini ya, kalau mengundang tamu di dalam acara Densu, pasti Bang Densu sudah mengumpulkan bukti dan informasi yang akurat dari timnya. Dia akan mencari bukti dari medsos, dari mana-mana, dari orang-orang, supaya Bang Densu sudah menguasai masalahnya, sudah bisa memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan. Itu fungsinya, informasi sebelum datang tamu sudah dipegang. Nah mungkin di sini dari sudah melihat jelas apa yang dibicarakan Sahara itu mutar balik fakta. Ingat gak kalian kasusnya Aku Sedih ya? Aku Sedih itu sudah ditolong oleh Teh Novi. Sudah ditolong oleh Bang Densu. Tapi apa? Malah jadi bumerang. Malah ngadu domba Teh Novi dengan Bang Densu. Bukannya malah menjadi tenang, malah menambah masalah baru. Nah, hal seperti itulah yang ditakutkan oleh Bang Densu. Mungkin ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari Bang Densu. Kita tidak tahu ya. Dan mungkin juga Bang Densu itu enggak enak hati mau bilang,
kamu nggak kutayangkan karena kamu begini-begini, kamu seperti ini, kamu nggak mungkin toh, nggak sopan kan, ya kan? Mau ditayangkan atau enggak, itu kan lebih enak kan? Karena di sini tahu sendiri, pendukungnya Sahara itu sama. Nah ini ingat lagi ya, teman-teman Sahara, kalian tahu kan? Temannya toksik semua. Coba cara bicaranya, merendahkan orang, ngomongnya kasar, ya sama. Jadi orang NPD itu, orang toksik, orang yang punya energi negatif itu menular. Makanya kalian hati-hati. Ingat ya, orang seperti ini, lek ditolong mentung itu sudah pasti. Ingat ya, teman-teman, jangan punya teman seperti ini. Yuk, salam sehat. Nah itu ya guys ya, menurut Mama Ria kalau alasan sebenarnya dibalik tidak ditayangkannya podcast Sahara dan Bang Densu teman-teman dikarenakan mungkin ada sesuatu atau bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Bang Densu dan ternyata itu berbalik ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau apa yang diungkapkan oleh Sahara di dalam podcastnya Bang Densu ini teman-teman. Sehingga Mama Ria juga mengungkapkan jangan sampai mungkin Bang Densu takut juga kalau kasus antara Sahara dan Yaimim ini mirip seperti kasusnya Agus Sedih teman-teman. Dimana kita ketahui kalau niat baik dari Teh Novi dan Bang Deddy Sumargo untuk menolong, untuk memberikan donasi kepada Agus, namun malah disalahgunakan dan akhirnya menjadi bumerang untuk mereka berdua teman-teman. Nah mungkin Bang Densu tidak mau terjadi atau tidak mau hal tersebut, terulang lagi teman-teman. Sehingga memutuskan untuk tidak menayangkan podcastnya bersama Sahara teman-teman. Dan lebih lanjut, Luar biasa, Bang Jeki. Kalau misalnya ini pun nanti terkuak faktanya, Siap. saya rasa publik juga bisa mempelajari lah bahwa kemudian tadi yang dibilang kebenaran itu akan selalu Tidak akan pernah sempurna untuk ditutupi. iya, betul. Kalaupun misalnya ternyata kebenaran yang kita anggap benar itu tidak terbukti, bagaimana Bang Jeki? Saya bisa berjamin bahwa Allah itu maha adil, Mas. Oke, ya kalau di konteks itu ya. Tapi Iya. kan kita berbicara di misalnya meja hijau nih. Iya. Ya kan kita buktikan. Kita buktikan. Oke. Kita buktikan bahwa bukti itu ada. Dan mohon maaf, ini saya ceritanya. Iya. Awalnya ketua-ketua saya itu meminta saya untuk menarik diri. Iya. Karena Ansor yang sedemikian rupa dibully. Karena saya merasa bahwa saya berangkat dari Ansor yang sebagai bentuk pengabdian, saya tolak. Dan bahkan saya katakan, kalau saya disuruh berhenti saat ini, saya nggak mau. Saya akan tetap lanjut. Kalaupun toh resiko terberatnya saya harus dikeluarkan dari Ansor, saya terima. Saya terima. Saya pertegas itu. Oke. Bahkan kalaupun toh saya diminta pertanggungjawaban di depan pimpinan GB Ansor, bahkan di PBNU, saya siap. Kalau strategi sudah kita siapkan dan saya menikmati irama dari pertarungan hukum hari ini ya, saya sangat menikmati, saya nyuantai. Jadi saya sangat menikmati. Ya kemarin saya baru keluarkan 1 peluru, Mas. Masih ada peluru saya berbicara undang-undang ITE aja, baru saya tembakkan ke Sahara. Ini persiapan peluru yang selanjutnya minggu depan kita luncurkan kepada teman-temannya Sahara yang ikut melakukan persekusi kepada klien saya. Ini minggu depan kita luncurkan. Berarti akan membalik laporkan atau seperti apa, Bang? Enggak, kita yang kemarin kan baru Undang-undang objek hukumnya yang kita laporkan Sahara. Ini ada lain. Oh, yang lainnya. Aktor yang lain ini yang kemarin ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada klien saya. Ini persekusinya itu sudah parah itu. Oke. Bang, tapi Yaimin sendiri responnya mungkin seperti apa, Bang? Mengingat ya kemarin kan Yaimin juga bilang katanya ya proses hukum tetap berlanjut gitu. Dan ini akan dilaporkan lagi, mungkin sudah ada obrolan itu kah, Bang, sama Yaimin sendiri? Terkait dengan jalur hukum dari klien saya itu memasrahkan kepada saya. Entah saya mau melakukan tindakan hukum apa, tapi saya tetap berkoordinasi dengan beliau. Jadi Pak Kiai ini dia memaafkan, tapi tidak melupakan. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi untuk itu karena ini ada serangkaian tindakan yang itu sudah bertentangan dengan hukum di Indonesia, kita harus menegakkan. Oke. Bang, Bagaimana dia berbicara dengan kata-kata kasar, setuju, sangat setuju, itu tuh tidak dibenarkan. Dalam adat istiadat budaya kita di Indonesia, itu satu hal yang sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Yang muda harus menghormati yang tua, bahkan dengan cara-cara yang diperlihatkan dalam video itu sudah sangat berlebihan dan itu tidak boleh. ya ampun.
definisi orang kalau di rumah nggak ada kaca ya kayak gitu ya. Sok-sok ngomong bijak, tapi kenyataannya nih, lihat nih, ini lihat. Kamu sudah tahu Sarah ini salah, Sarah tidak beradab, Sarah kasar, tidak menghormati orang tua. Lalu kenapa kamu masih membelanya? Terus dia mencoba melakukan penggiringan opini ya guys tentang Yaimim. Ya kalau gue nanggepinnya sih ya mbak ya, maaf aja ya mbak, sorry aja, I'm sorry to say ya. Agak Inggrisan dikit biar ngimbangin elu yang IQ-nya yang segini nih, apa pinternya yang segini nih, kalau gue mah segini. Ya kalau gue bilang sih, lu sama Suhara, sama Juminten ya 11, 12, 13. Udah sama aja kalian semua, ya. Dua syarat Yaimin mau damai. Syarat yang pertama, Sahara tidak usah parkir di jalan. Ya intinya cari lahan parkir lah, jangan parkir jalan. Terus yang kedua, syarat damai yang kedua, itu anaknya Sahara mendingan tidak usah ke rumah Yaimim. Nanti kalau anaknya Sahara ke rumah Yamin, Sahara ke sana juga. Jadi mendingan tidak usah anaknya Sahara ke rumah. Itulah syaratnya mau damai Yamin itu. Nah itu ya teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman mengenai updatean terbaru kasus antara Yaimim versus Sahara teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.